wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, masih di bab nomor 138 yang berjudul berakhlak mulia apabila memahami ajaran agama. Kali ini kita akan membaca hadis nomor 293 yang ada di halaman 302 yang menggambarkan kepada kita betapa luasnya cakupan akhlak mulia. Bahwa akhlak mulia itu masuk dalam setiap lini kehidupan kita. Di hadis nomor 293 ini kita akan melihat bagaimana dalam urusan utang piutang pun, ya, dalam urusan utang piutang pun di situ kita disuruh berakhlak mulia. Mari kita lihat seperti apa akhlak mulia dalam utang piutang. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan julukan Abu Mas'ud. Ini beda sama siapa? Ibnu Mas'ud. Dua orang yang berbeda. Yang ini adalah Abu Mas'ud Al-Ansari. Berarti dari golongan siapa? Ansar. Kalau Ibnu Mas'ud golongan Muhajirin. Ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khair. Nabi SAW bercerita tentang manusia yang hidup di zaman dulu, sebelum zaman Nabi SAW. Ada orang yang hidup di zaman dahulu. Di hari kiamat, dia mengalami proses hisab. Mengalami proses hisab. Ternyata ketika dihisab, enggak ditemukan satupun amal soleh yang dia kerjakan ketika di dunia. Ketika dihitung-hitung, ketika dicek, ternyata dia enggak punya kebaikan. Illa kecuali satu saja kebaikan dia. Annahu qad kana rajulan yukhalitun nasa wa kana musiran. Dia amal solehnya adalah orang kaya dan senantiasa berinteraksi dengan orang lain dalam urusan bisnis dan utang piutang. Biasa jual beli dengan orang banyak dan punya urusan utang piutang dengan orang banyak. Wa kana musiran, dan dia orang kaya. Sampai di sini belum ketemu kebaikannya kan? Bisnis kan urusan biasa, utang piutang urusan biasa, kaya biasa. Belum ketemu di sini, di dalam kalimat ini apa kebaikannya? Makanya kita lanjutkan sabda Nabi SAW. Fakana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sar. Di sini letak kebaikannya. Dia selalu memerintahkan kepada pembantunya, setiap ketemu sama orang yang kesusahan, supaya dimudahkan. Supaya dia apa? Mudahkan. Urusan utang piutang, kalau orang kaya berarti dia pihak yang apa? Ngutang atau yang memberi utangan? Memberi utangan. Setiap dia ngirim pembantunya untuk nagih utang, maka dia pesan, kalau ketemu sama orang yang susah, yang kesulitan, mudahkan urusannya. Mudahkan ini maksudnya apa? Maksudnya ditunda temponya atau dibebaskan?
Yang mana memudahkan? Hah? Dibebaskan atau ditunda? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang minta ditunda temponya, misalnya harus bayar tanggal 1. Wah, saya belum ada, seminggu lagi. Maka ditunda. Jadi tanggal berapa berarti? 8. Ya, 1 tambah 7, 8, tanggal 8. Tidak apa-apa. Aduh, saya tidak ada. Ya sudah, tidak apa-apa, bebas. Jadi kebaikannya adalah dia suka memberikan apa? Kemudahan. Memaafkan. Apa alasannya? Di dalam riwayat lain, di dalam Sahih Muslim disebutkan, la'allallah yatajawazu anna. Siapa tahu kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Itu pesannya si majikan ini kepada para pembantunya. Siapa tahu kalau kita maafkan orang, maka kita akan dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla. Dah. Faqala Allahu Azza wa Jalla. Saat proses hisab itu dan tidak ditemukan kebaikan kecuali memudahkan urusan yang punya utang, memberi maaf mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Fanahnu ahaqu bidzalika minhu." Kami, siapa kami di sini? Allah. Kami lebih pantas untuk memberikan maaf kepada hamba-hamba kami dibandingkan orang itu memberikan maaf kepada orang-orang yang berhutang kepada dia. Fatajawaza anhu. Maka kemudian Allah pun maafkan seluruh keburukan yang pernah dia kerjakan. Dengan apa? Dengan kemudahan yang dia berikan kepada orang lain saat di dunia. Dan ini adalah bentuk akhlak mulia dalam utang piutang. Berarti apa kesimpulannya akhlak mulia dalam utang piutang? Memberikan tenggang tambahan. Bahkan yang lebih dari itu apa? Membebaskan. Kalau istilah sekarang apa? Memutihkan. Ya. Apa? Memutihkan. Dinolkan utangnya. Barang siapa yang dengan ikhlas dia melakukan itu, maka dia punya potensi besar untuk mendapatkan maaf dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada amal soleh yang sia-sia. Tidak ada. Jangan pernah berpikir, wah ya rugi ya. Ya rugi. Nong kana 1.000, nong kae 500.000, nong kae 1 juta. Nah di total ya bisa berapa? Bisa 20 juta. Gimana ini? Ya. Ketika kita lakukan itu lillahi ta'ala, semata-mata karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 20 juta yang lepas dari tangan kita di dunia dengan ampunan Allah yang akan kita dapatkan di akhirat, lebih berharga mana? Hah? Ampunan atau 20 juta? 1 miliar pun itu lebih ringan, lebih remeh dibandingkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ampunan Allah itu tidak ternilai harganya. Berarti kalau diampuni Allah gimana? Masuk surga. Maka dari sini kita bisa melihat betapa jahatnya rentenir. Betapa apa? Jahatnya rentenir. Dari awal dia sudah pasang bunga.
Nulung tapi mentung. Ya. Katanya nolong tapi malah mukul. Ya. Aku ngutang ya, pira sih? 1 juta. Oh, seler ya gampang lah. Ya. Tapi baline 1.200.000. Ya. Ya enggak apa-apa, nanti bulan depan. Begitu telat, oh ya kudu nambah 1.200.000. Ini adalah akhlak yang sangat buruk dalam utang piutang. Seharusnya ketika kita akan membantu orang lain tanpa pasang bunga. Karena sesungguhnya utang piutang itu bukan transaksi bisnis. Utang piutang itulah transaksi sosial. Tujuannya adalah membantu. Sehingga nggak boleh ngambil keuntungan dalam utang piutang. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kaidahnya seperti itu. Setiap utang piutang yang menghasilkan keuntungan materi, maka itu adalah riba. Ya. Nah, orang ini dari awal nggak pasang bunga. Bukan hanya nggak pasang bunga, begitu orang yang ngutang itu kesulitan malah ditunda atau malah dibebaskan sama sekali. Akhirnya dia mengambil keuntungan di akhirat dengan diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan akhlak mulia dalam setiap kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhirnya mengadakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.